Ya pemirsa, di tengah pandemi, uji klinis fase 3 vaksin buatan Sinovac Cina bekerja sama dengan Bio Farma menjadi harapan baru kesehatan dan keselamatan jutaan orang di tanah air. Berbagai pertanyaan timbul, diantaranya mengenai mutasi virus, efektivitas vaksin, hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis. Dan berikut wawancara kami dengan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan. Uji vaksin tetap perlu dilakukan, dan berita bagusnya mutasi yang ada itu sampai sekarang belum menjamah area penting dari si virus, yaitu area untuk melakukan infeksi, ya. Jadi area yang disebut dengan spike, ya, protein spike yang penting untuk mengenali sel inang. Sekarang berjalan ini tidak merubah, ya, perilaku si virus, dan kabar bagusnya juga tidak merubah area yang penting untuk virus itu akan menginfeksi manusia, karena itu yang ditargetkan. Jadi kalau kita misalnya ini protein spike, ini adalah sel manusia, ya dia harus berdekatan seperti ini. Nah, yang kita khawatirkan memang kalau area yang di spike protein ini bermutasi. Mutasi dalam artian begini, karena dia sudah berubah menjadi mutasi, si vaksin tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa mengenali lagi. Nah, itu tentu berbahaya. Nah, tapi sampai saat ini area yang penting untuk dibuat vaksin belum ada mutasi. Bahkan data Indonesia mengatakan pada area di sini saja itu 100% masih sama dengan virus aslinya yang dari Wuhan. Vaksin terhadap COVID-19 dan nanti akan disebarluaskan ke dunia, bukan hanya di Indonesia, bisa menggunakan sampel yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak perlu minta Cina untuk mengekspor benih virusnya ke sini, tidak perlu. Karena apa? Ukurannya mudah. Sekarang dengan teknologi biologi molekuler itu kita cocokkan saja. Kita sekuen isolat dari Indonesia, kita cek dengan database di GenBank. Nah, dari GenBank itu akan terlihat apakah sama apa tidak. Kalau ternyata masih more or less sama, nggak ada masalah. Jadi kita gunakan virus isolat Indonesia itu sudah oke, gitu. Jadi tidak harus dari Wuhan langsung. Karena satu-satunya cara untuk mengetahui mana yang berhasil adalah dengan uji klinis fase 3, ya. Minimal kalau dari Sinovac yang kita ketahui, mereka sudah melewati fase 1 dan fase 2. Artinya apa? Tidak ada yang meninggal dari uji klinis fase 1 fase 2. Kita juga sudah tahu dari sisi efek sampingnya. Tapi memang meskipun bisa dilihat bahwa antibodi telah terbentuk dan imun juga mulai terbangun, akan tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah itu semua bisa memproteksi manusia yang telah tervaksin tadi dari infeksi dari virus yang beneran. Vaksin. Nah, uji klinis vaksin ini memang tidak bisa buru-buru, ya. Kenapa? Karena kita mengadopsi apa yang disebut dengan paparan alamiah, gitu, ya. Berbeda dengan studi hewan. Studi hewan itu kita bisa melakukan paparan langsung. Jadi misalnya kalau kita bicara uji kera, ya, dengan menggunakan makak misalnya, itu kita bisa lakukan vaksinasi, ya, biarkan dia membentuk antibodi dan sistem imun, lalu setelah itu terbentuk, paparkan makak itu atau kera tadi itu, jenis kera itu ke live virus. Nah, lalu kita bertanya, setelah dipaparkan dengan live virus, kita bandingkan dua macam kera yang divaksinasi dan kera yang tidak divaksinasi. Lalu kita lihat, apakah yang divaksinasi bisa menghambat atau bisa menolak adanya infeksi. Nah, tapi tentu ini di kalangan manusia, minimal hingga saat ini mayoritas mengatakan itu tidak etis, gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya mau cepat, ya itu caranya ke arah sana. Ini jadi menarik, sampai sejauh mana nih batas etika akan bisa kita stretch out, gitu. Apakah ini sudah mencapai situasi yang sangat urgen dan kritis sehingga kita harus melakukan itu atau tidak. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita harus menunggu antara sekitar 1 tahun dan mungkin 1,5 tahun untuk betul-betul memastikan, ya, betul-betul memastikan. Nah, apakah nanti akan mengganggu misalnya setelah vaksin terbentuk, gitu kan, oh virusnya udah beda lagi? Nggak ada masalah, karena kita selalu mantau, ya. Apabila nanti ada mutasi yang berbahaya, nanti kita lihat lagi mutasi di sebelah mana, gitu kan, apakah secara teoritis kita bisa prediksi akan menghambat apa tidak, dan nanti kita lihat secara klinisnya, ya. Apakah memang betul ada indikasi bahwa ternyata beberapa subjek, ya, yang telah divaksinasi dengan versi lama ternyata memang betul-betul tidak bisa proteksi karena ada perkembangan virus yang baru. Nah, untuk saat ini kita tidak tahu, tapi berita bagusnya so far virus ini